Selamat datang di ibadah online anak Gereja Kristen Kalangkudus Jogja. Adik-adik sudah siap? Sudah pakai pakaian yang rapi? Wah, puji Tuhan kalau sudah siap. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang minggu ini Engkau sudah menjaga kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, tolong pimpin kebaktian sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah pujian kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kan hari Minggu. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan, apa sih yang harus kita lakukan setiap hari Minggu? Apa? Nonton film kartun kesayangan? Bukan. Ya? Apa? Ikut sekolah minggu? Iya, benar banget adik-adik. Ikut sekolah minggu. Ketika Tuhan melihat kita semangat memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan, Tuhan sangat bersukacita. Siapa yang ingin membuat Tuhan bersukacita? Nah, semuanya mau membuat Tuhan bersukacita. Yuk, langsung saja bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan bersemangat. Mari kita nyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Ku anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Adik-adik, tahu nggak sih kalau kita adalah pahlawan yang sedang berperang? Hah? Pahlawan yang sedang berperang? Maksudnya gimana, Lose? Iya adik-adik, kita adalah pahlawan-pahlawan kecil Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah panglima kita. Kita punya musuh jahat yang bernama iblis, yang setiap saat berusaha untuk membuat kita berdosa dan jauh dari Tuhan. Jadi, kita jangan mau kalah ya. Kita bisa kalahkan iblis sebab kita punya Tuhan Yesus yang jauh lebih kuat dan lebih hebat. Jika Tuhan Yesus di pihak kita, semua musuh dapat dikalahkan. Yuk, mari pahlawan-pahlawan kecil. Kita mau memuji Tuhan Yesus, panglima kita. Aku pahlawan kecil. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihakku.
Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada siapakah lawan kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Silahkan duduk adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, Alkitab, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Halo adik-adik, Lause mau tunjukkan gambar superhero. Mungkin ada di antara kalian yang favorit dengan superhero ini ya. Apakah Batman? Spider-Man? Superman? Iron Man? Captain America? Wah, semuanya hebat-hebat ya. Atau mungkin ada yang lain yang Lause nggak sempat sebutkan di sini. Nah adik-adik, rata-rata superhero itu memakai pakaian khusus yang pas, yang jadi ciri khasnya mereka. Kenapa? Karena mereka itu siap pergi untuk membasmi kejahatan. Kalau ada yang membutuhkan mereka, ada yang memanggil mereka, mereka langsung segera bergerak. Dan mereka hadir untuk menolong orang-orang dalam kesulitan. Tapi adik-adik itu hanya di film ya. Di dunia nyata tidak ada superhero. Kalau yang beneran di dunia ini adanya prajurit atau tentara. Nah, prajurit atau tentara harus menggunakan pakaian perang, perlengkapan perang sebelum mereka menuju ke medan perang. Ini bukan hanya demi keselamatan mereka, tetapi supaya mereka juga bisa menang di dalam peperangan. Pada zaman Alkitab, prajurit perang ini biasanya menggunakan pakaian perang dari besi yang sangat berat supaya mereka terlindungi. Karena memang zaman dulu sistem perangnya berbeda ya. Mereka harus berhadapan langsung, face to face. Mereka membawa tombak, membawa pedang untuk memerangi musuh. Dan sangat berbahaya sekali kalau seorang prajurit perang maju tanpa pakaian perang yang lengkap. Nah, baju perang ini karena dari besi jadi berat. Waktu Daud pergi melawan raksasa Goliat, dia tidak bisa memakai baju perang besi itu. Karena bagi dia rasanya berat sekali. Mungkin karena waktu itu Daud masih sebagai seorang gembala. Tidak terbiasa memakai baju perang. Dan juga baju perang yang diberikan kepadanya adalah milik Saul. Jadi ukurannya berbeda. Makanya tidak nyaman untuk Daud memakainya. Di zaman sekarang, prajurit atau tentara tidak lagi memakai baju perang seperti itu. Karena sudah sangat jarang terjadi perang. Kita bersyukur ya. Adik-adik bersyukur kita hidup di zaman yang kita sudah tidak pernah menyaksikan perang. Perang itu merupakan langkah yang paling akhir ya untuk menyelesaikan masalah. Kalau tidak perlu perang, sangat baik sekali. Jadi tidak dibutuhkan pakaian perang besi seperti zaman Alkitab. Tapi tahukah adik-adik bahwa orang Kristen itu sebenarnya setiap hari memakai baju perang? Kok bisa? Adik-adik pasti penasaran dan ingin tahu akan hal ini. Nanti kita akan belajar bersama. Sebelumnya kita minta Roh Kudus menolong mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Lause mau ajak adik-adik membaca Alkitab dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Adik-adik bisa melihat di layar, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah adik-adik, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Lause juga ingin berkata kepada adik-adik di rumah, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah adik-adik, bukan hanya tubuh fisik kita yang harus kuat, harus sehat ya. Makanya kita perlu berolahraga, perlu makanan yang cukup, perlu berjemur, kena sinar matahari, supaya tubuh kita kuat dan terhindar dari virus penyakit. Tetapi tubuh rohani kita juga harus kuat. Seperti pujian tadi, aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Nah adik-adik, bagaimana caranya kita bisa memiliki tubuh yang kuat atau tubuh rohani yang kuat? Dan apa yang kita harus lakukan untuk menjaga, melindungi tubuh rohani kita? Kita mau baca selanjutnya ayat yang ke-11 ya, ayat ke-11 dari Efesus 6. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Wow, kata Rasul Paulus, ayo pakai baju perangmu yang lengkap. Dari kepala sampai kaki. Pakai baju perangmu ini setiap hari. Sekarang ini Lause lagi pakai loh baju perangnya. Apakah adik-adik bisa lihat? Yang kecil, yang kelas playgroup, Batita sama kelas TK. Bisa lihat nggak Lause pakai baju perang? Iya, Lause pakai loh. Lihat nggak? Oh, belum ya. Mungkin tadi cuci muka ya? Oh iya. Oke, Lause tanya yang kelas SD. Kelas 1 sampai kelas 5. Lihat nggak Lause sedang pakai baju perang? Lihat? Oh, kayaknya muka-mukanya bingung ya. Nggak bisa lihat ya. Adik-adik tuh memang betul kok. Lause Lina tadi cuma ngetes. Memang baju perangnya itu nggak kelihatan. Tapi harus dipakai setiap hari. Kenapa? Kata tadi firman Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kita lawan itu iblis dengan kuasa-kuasa jahat. Mereka juga tidak kelihatan. Iblis yang dimaksud itu bukan seperti hantu-hantu, monster ya, yang buat anak-anak takut, bukan. Tapi kata firman Tuhan, mereka tuh nggak kelihatan. Mereka itu iblis yang suka menipu. Suka membuat anak-anak Tuhan jadi tidak taat, tidak suka kebenaran, tidak suka ibadah. Itu loh kuasa iblis. Adik-adik gak bisa lihat, tapi adik-adik bisa melakukannya. Misalnya, tiba-tiba di pikiran kita muncul, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah sekolah online. Hari Minggu juga online sekolah minggu. Males Kan kalau aku nggak ikut ibadah online, langsung nggak lihat, nggak ada yang tahu. Dan akhirnya adik-adik mulai malas-malasan beribadah. Itu adalah tipuan iblis. Kan langsung nggak lihat, kan nggak ada yang tahu. Nah itu loh muncul di pikirannya adik-adik. Salah satu contoh. Nah jadi hal-hal yang seperti itu membuat adik-adik jauh dari Tuhan. Makin lama makin malas. Makin lama makin suka memberontak kepada papa mama. Juga suka berantem dengan adik kakak. Karena firman Tuhan tidak mengisi hatinya lagi. Sekarang Lause tanya, adik-adik mau gak melawan iblis? Mau? Coba kalau mau jawabnya, siap. Wah. Semua berdiri ya, siap, jangan mau.
Mau. Iblisnya sudah duluan gangguin kita. Sekali lagi ya, adik-adik mau nggak melawan iblis? Siap. Nah, gitu dong. Lause mau ajak adik-adik pakai perlengkapan senjata Allah yang pertama. Yuk kita baca ayat 14a. Ya, kita baca sama-sama ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, kata firman Tuhan, berdiri tegap. Sebagai prajuritnya Tuhan, gak boleh. Kalau berdiri tegap tuh berarti siap. Ya, tidak lagi kondisi males-malesan, bingung-bingung, setengah hati, enggak. Kalau berdiri tegap berarti sungguh-sungguh siap, sadar. Ya. Apa senjata perlengkapan perang kita yang pertama? Apa tadi? Ya, ikat pinggang atau sabuk kebenaran. Siapa yang tahu ikat pinggang itu gunanya apa? Kalau yang sudah sekolah biasanya setiap hari pakai ikat pinggang, pakai sabuk ya. Ya, anak laki-laki paling sering lah pakai sabuk. Apa gunanya? Ya, sabuk menahan celana, menjaganya agar tidak melorot, tidak jatuh-jatuh. Kalau lari-lari aman, kalau main-main aman. Nah, sabuk kebenaran ini juga seperti itu fungsinya ya, menahan, memberikan keamanan bagi kita. Bisa juga digambarkan seperti sabuk perkakasnya Pak Tukang. Mungkin adik-adik belum pernah lihat, nih Lause punya gambarnya. Untuk apa sabuk perkakas dipakai oleh Pak Tukang? Biasanya untuk meletakkan alat-alat pertukangan supaya gampang diambil. Ketika mereka ingin membangun sesuatu, mereka memakai itu ya sebagai perlengkapan peralatan mereka. Sabuk kebenaran ini juga bisa digambarkan seperti sabuknya Batman. Yang idolanya superhero-nya Batman. Mungkin tahu ya, ini Batman tuh punya sabuk ajaib, multifungsi. Jadi semua yang dia butuhkan untuk melawan kejahatan ada di sabuk itu. Jadi sabuk kebenaran ini bukan sesuatu yang bisa kita beli. Misalnya di online shop atau di supermarket, tidak. Tetapi perlengkapan senjata Tuhan adalah sesuatu yang harus kita pelajari setiap hari. Dan harus kita pakai setiap hari. Dengan mempelajari hal-hal baru tentang Tuhan, hidup kita bisa berubah. Cara berpikir kita juga bisa berubah. Dan jika kita mengenakan ikat pinggang kebenaran, berarti kita belajar tentang kebenaran Tuhan. Dan kita menjaga, kita berusaha supaya kebenaran ini dekat dengan kita. Seperti ketika kita memakai ikat pinggang. Itu ada di tubuh kita. Itu melekat di tubuh kita. Dan segala sesuatu yang perlu kita tahu untuk melawan kejahatan adalah kebenaran. Dengan memakai kebenaran yang ketat. Ya, kalau ikat pinggang itu dipakai nggak longgar-longgar. Tapi ketat. Seperti Batman juga pakai ikat pinggangnya ketat. Maka kita juga akan terlindungi ya, karena kebenaran itu melekat di dalam hidup kita. Kebenaran apa yang harus kita pegang teguh sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, kebenaran yang pertama, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita harus percaya ini. Tidak ada Tuhan yang lain selain Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan dia mengutus anaknya untuk mati bagi kita di kayu salib. Yang ketiga, kita semua adalah orang berdosa. Kita membutuhkan keselamatan yang hanya bisa kita terima di dalam Yesus saja. Yang keempat, yang harus kita lakukan untuk diampuni dosa-dosa kita adalah apa? Meminta ampun kepada Tuhan dan berusaha melakukan perintahnya di dalam Alkitab. Dan yang terakhir, yang kelima, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus.
Ketika kita mendengar, mengingat kebenaran Allah ini, maka kita sedang mengenakan ikat pinggang kebenaran kita. Jadi iman kita tidak melorot-melorot, tidak jatuh-jatuh, karena kita tahu kebenaran. Saat iblis ingin menggoda kita untuk tidak taat, gak usah deh sekolah minggu, langsung gak tahu kok. Atau ingin menggoda kita, kamu gak usah cuci piring, mama kan belum pulang. Bilang aja, tadi kamu ketiduran. Coba-coba menggoda supaya kita berbohong, coba-coba ingin menipu kita. Kita ingat, anak Tuhan Yesus harus cinta kebenaran. Kita harus lebih taat kepada Tuhan Yesus. Kita tahu melakukan yang benar. Kita tahu mengatakan yang benar. Karena kebenaran Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita tidak gampang tergoda oleh tipu muslihat iblis. Nah, itu pakaian perang yang pertama yang harus digunakan kapan? Setiap hari. Tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi itu melekat di dalam hidup kita, di hati kita, dan itu melahirkan sikap yang mau berbuat benar, mau mengatakan yang benar. Siap adik-adik untuk menggunakan ikat pinggang kebenaran? Siap, ya. Kita mau menghafalkan ayat hafalan kita hari ini ya. Tadi sudah kita bacakan. Langsung ajak semuanya berdiri. Kita mau mengulang lagi ayat hafalan kita dari Efesus 6 ayat 11. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu kuat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekarang pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar. Sebagai anak-anak Tuhan, kami memiliki perlengkapan senjata Allah. Kami mau belajar mengenakan itu setiap hari, dan kami mau Tuhan menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan melawan tipu daya iblis. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi lagu Karena Tuhan Sayang Padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima,
Yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih juga kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Kebaktian kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.